Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi bergaya hidup sehat. Saya Imro'atul Hasanah, dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Haji Agus Maimun. Pokok bahasan pada materi ini ada 3. Yang pertama, pengertian hidup sehat. Yang kedua, langkah-langkah hidup sehat. Dan terakhir, pola hidup sehat ala Rasulullah. Selanjutnya, definisi hidup sehat. Sehat menurut World Health Organization adalah memperbaiki kondisi manusia baik jasmani, rohani, ataupun akal, sosial, dan bukan semata-mata memberantas penyakit. Dalam bahasa Arab, kata sehat diungkapkan dengan kata as-sihah atau yang seakar dengan keadaan baik, bebas dari penyakit dan kekurangan serta dalam keadaan normal. Definisi tersebut memberi arti yang sangat luas pada kata kesehatan. Berdasarkan definisi, seseorang belum dianggap sehat sekalipun ia tidak berpenyakit ataupun tidak berpenyakit raga. Orang tersebut masih perlu untuk dikatakan sehat secara sosial. Hal ini dianggap perlu karena penyakit yang diderita seseorang kelompok masyarakat umumnya ditentukan oleh perilakunya atau keadaan sosial budayanya yang tidak sehat. Sebagai contoh, kebiasaan di lingkungannya merokok, minum alkohol, minuman keras, akan mengakibatkan penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Pola hidup sehat merupakan segala sesuatu yang dilakukan manusia dengan rutin dan berkesinambungan serta memberi makna pada kehidupan seseorang, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, langkah hidup sehat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan dalam langkah-langkah hidup sehat. Yang pertama, bagaimana sih langkahnya? Yaitu konsumsi makanan sehat. Untuk mempertahankan gaya hidup sehat, kita harus makan makanan sehat. Apa sih makanan sehat itu? Seperti sayur dan buah. Makanlah sedikit karbohidrat, sedikit garam, lemak tidak sehat, dan hindari junk food. Sayuran hijau dan buah-buahan mengandung banyak nutrisi seperti vitamin dan antioksidan yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melawan penyakit yang menyebabkan racun. Selanjutnya, nah ini ya gambarnya konsumsi makanan sehat. Yang kedua yaitu perbanyak minum air putih. Air putih memberikan banyak manfaat bagi tubuh seperti menutrisi, membersihkan racun dari tubuh, meningkatkan fungsi otak, memberikan energi pada otot, mengontrol kenaikan berat badan, dan menyeimbangkan suhu dan cairan tubuh. Semakin sedikit minum air putih akan menurunkan cadangan cairan dalam tubuh dan beresiko mengentalkan darah. Jadi minum air putih
sangat dianjurkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bisa menghemat, tidak membeli minum-minuman manis, minum-minuman junk food gitu ya. Selanjutnya, mengelola kesehatan mental. Kesehatan mental juga perlu diperhatikan karena mental merupakan pondasi kehidupan secara keseluruhan. Jadi tadi sudah dikatakan ya bahwa sehat itu tidak hanya secara fisik, tapi kita harus pastikan bahwa kita sehat secara sosial. Penting untuk mengolah pikiran dan perasaan setiap hari. Kelilingi diri dengan orang-orang yang memberi semangat dan masukan konstruktif. Biasakan untuk selalu melihat sisi kehidupan yang positif. Sekalipun kita berada dalam situasi terburuk, kita harus selalu berpikiran positif. Hindari menaruh perasaan negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Itu hanya akan memunculkan ketidakbahagiaan dalam kehidupan sosial kita. Kita perlu untuk sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Ya, kesehatan mental sangat kita butuhkan. Kita tidak boleh larut dalam sebuah masalah atau dalam kesedihan. Nah, kita tadi dianjurkan untuk mengelola kesehatan mental. Selanjutnya kita harus menjauhi stres. Agar terhindar dari stres dan tuntutan hidup, coba rileks dan istirahatlah. Ada saatnya untuk berhenti, menarik nafas dalam-dalam dan bersantai dengan melakukan sesuatu yang Anda sukai. Dalam kehidupan, kita tidak bisa menjauhi sebuah masalah. Tetapi kita harus bisa mengolah diri, bagaimana kita bisa sehat secara rohani, secara jasmani. Yaitu salah satunya dengan menghindari stres. Kita harus menghappykan diri. Kita boleh mengejar dunia, tapi ingatlah, kita mempunyai batas untuk mengejar itu. Selanjutnya, yakni rutin berolahraga. Penelitian menunjukkan bahwa rutin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga membantu memperpanjang umur dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Cobalah kita rutin berolahraga 1 minggu 3 kali. Ya. Ibarat kita sudah memiliki kesehatan mental yang baik, maka harus didukung dengan kondisi fisik yang sehat dan bugar. Agar tidak membosankan dan merasa malas, kita harus memilih olahraga yang menyenangkan buat diri kita sendiri. Kita bisa menikmati olahraga itu dan tidak merasa terbebani atau terpaksa. Lakukan olahraga yang menyenangkan sekaligus memungkinkan bagi tubuh, seperti kita senam dengan musik yang kita sukai, yoga, berenang, berjalan kaki, berlari, ataupun bersepeda. Nah, selanjutnya kita memasuki dari hidup sehat ala Rasulullah. Yang pertama, pentingnya istirahat, tidak jauh beda ya dengan langkah-langkah yang dikasih tahu oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian pentingnya gerak badan. Dalam hal ini itu sholat. Kemudian menjaga kebersihan dan terakhir berpuasa. Nabi Muhammad memberikan contoh pada kita yang sangat baik dalam menjalankan pola hidup sehat. Beliau selama hidupnya hampir tidak pernah sakit. Tidak seperti manusia sekarang ini yang mereka lebih banyak menggunakan waktunya untuk menonton televisi dan mengkonsumsi makanan yang kurang baik untuk kesehatan.
dan di kemudian hari banyak minum obat-obatan yang sebenarnya kurang baik bagi kesehatan dan malah merusak organ tubuh dan menjadikan sistem kekebalan tubuh menjadi menurun. Saat inilah orang merasa bahwa nikmat dan karunia Allah tentang hidup sehat begitu sangat berarti. Di antara pola hidup sehat Rasulullah itu dianjurkan kurang lebih ada 4 ini ya. Yang pertama, pentingnya istirahat. Pentingnya istirahat bagi tubuh dalam Al-Quran Surat An-Naba ayat 9. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Perintah istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan tetap terjaga, salah satunya dapat dilakukan dengan berhenti mengisi lambung selama 4 jam sebelum tidur. Waja'alna naumakum subata, yang artinya dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dalam Al-Quran juga kita sudah disinggung bahwa manusia itu perlu istirahat. Ya. Perintah istirahat yang cukup itu sangat dianjurkan. Tips sehat menganjurkan tidak tidur sebelum subuh dan setelah asar. Nah, dalam Islam itu ada aturannya, tidur itu kapan gitu. Tetapi tidur sianglah sejenak yang biasanya disebut qailullah. Rasulullah menganjurkan agar memulai dan mengakhiri tidur dengan berdoa, yakni membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Selanjutnya, pentingnya gerak badan, sholat. Gerak tubuh sangat mempengaruhi kesehatan dalam tubuh manusia, khususnya bagi tulang dan persendian. Proses gerakan sholat jika dilakukan secara baik dan benar sesuai cara dan tata cara yang dicontohkan Nabi, mestinya meninggalkan asar, yakni jejak terhadap diri dan kehidupan kita. WHO tadi sudah ngasih tahu ya bahwa olahraga itu sangat penting. Tapi kalau di dalam Islam, olahraga bisa kita siasati dengan sholat. Dengan sholat. Bagi kesehatan tidak mungkin diperoleh kecuali jika kita senantiasa bergerak. Di antara ciri mutlak hidup biologis adalah bergerak. Ya. Sebagaimana juga dampak fisiologis dari olahraga itu sangat dipentingkan bagi tubuh. Ada sebuah penelitian Profesor Dr. Muhammad Soleh menemukan asar tersebut dalam tinjauan biokimia, yakni pada level kortisol hariannya yang lebih rendah pada orang yang rutin bertahajud dengan ikhlas. Selanjutnya yakni menjaga kebersihan. Kebersihan jasmani, badan, dan tempat ibadah merupakan syarat mutlak pertama kali bagi seorang muslim jika ia hendak melakukan ibadah. Salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Muddathir, "Wa thiyabaka fatahhir," dan bersihkanlah pakaianmu. Dalam hal ini kita juga tidak hanya dianjurkan untuk menjaga kebersihan dalam hal sholat, tetapi kita bisa mempraktekkan dalam dunia keseharian kita, yakni membersihkan kelas, ikut orang tua, bantu bersih-bersih rumah. Itu juga sebuah anjuran bagi kita untuk menjaga kesehatan. Seperti di dalam rumah, kalau kita menemukan banyak debu, kemudian kita tidak membersihkan, maka akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Mungkin kita nanti akan bersin, dari bersin kemudian kita nanti akan batuk, flu, dan sebagainya.
Jadi penerapan kebersihan dalam hadis juga disebutkan an-nadhafatu minal iman. Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting menjaga kebersihan, tidak hanya dalam hal sholat mempersiapkan diri kepada Allah untuk melakukan ibadah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan, kita juga dianjurkan agar kita tetap sehat, tidak terkena virus-virus debu atau kotoran yang lain. Selanjutnya yakni puasa. Puasa memberikan kesempatan lambung untuk beristirahat. Sistem saluran cerna itu juga beristirahat. Lambung, saluran cerna, usus, dan liver sebagai pabrik utama dari proses metabolisme juga akan berkurang bebannya hingga secara tidak langsung organ-organ lain juga semakin berkurang bebannya. Adapun beberapa manfaat puasa bagi kesehatan antara lain, puasa mempengaruhi kemampuan konsentrasi berpikir di otak karena darah tidak terkonsentrasi di saluran pencernaan, sehingga otak cukup mendapat kesediaan maksimal ketika ia bekerja, sehingga kegiatan berpikir menjadi optimal. Puasa juga mengistirahatkan ginjal. Puasa juga sebagai pengikis lemak dalam tubuh. Puasa memberi kesempatan kita untuk beristirahat. Tidak hanya secara fisik, tetapi organ-organ dalam tubuh kita juga beristirahat. Oke, sekian, terima kasih. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Min ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.